Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aninda Mawati Nurhayati, NIM 20208286. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fungsi dan peranan etika bisnis. Di sini saya akan membahas tentang definisi etika bisnis, fungsi dan etika dalam bisnis, fungsi dan peranan etika bisnis, dan manfaat etika bisnis. Etika menurut Yunani kuno atau etikos berarti timbul dari kebiasaan. Menurut Wahyu dan Ostaria tahun 2006 adalah cabang utama filsafat yang mempelajari nilai ataupun kualitas. Menurut Bekum tahun 2004, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat prinsip moral yang membedakan yang baik dari yang buruk. Menurut Ki Hajar Dewantara sendiri, etika adalah ilmu yang mempelajari segala soal kebaikan dan keburukan di dalam hidup manusia semuanya. Teristimewa yang mengenal gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuannya yang merupakan perbuatan. Bisnis merupakan kegiatan-kegiatan yang teratur melayani dalam suatu kebutuhan bersifat umum, artinya non-personal, sambil memperoleh pendapatan income. Bisnis sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan usaha yang individu dan terorganisir untuk menghasilkan dana menjual barang ataupun jasa agar mendapatkan keuntungan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dan ada di dalam industri. Dari hasil analisis Burton tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa etika memiliki 3 posisi, yaitu yang pertama sebagai sistem nilai, yang kedua sebagai kode etik, dan yang ketiga sebagai filsafat moral. Nah, yang pertama sebagai sistem nilai, yaitu nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang ataupun suatu kelompok dalam mengaturkan karakternya. Kemudian yang kedua sebagai kode etik, yaitu kumpulan asas ataupun nilai moral. Dan yang terakhir sebagai filsafat moral, yaitu ilmu tentang yang baik ataupun yang buruk. Dalam poin ini yaitu ditemukan keterkaitan antara etika sebagai sistem filsafat sekaligus artikulasi kebudayaan. Menurut Skinner tahun 1992 sendiri mendefinisikan bisnis sebagai pertukaran barang, jasa, ataupun uang yang saling menguntungkan atau memberi manfaat. Selanjutnya ke fungsi dan etika dalam bisnis. Alasan pentingnya etika dalam bisnis yang pertama, menjadi pedoman untuk manusia yang menjalankan aktivitasnya. Yang kedua, sebagai etika sangat berpengaruh pada tujuan bisnis. Prinsip etika bisnis. Prinsip etika bisnis diantaranya yaitu yang pertama, memiliki kejujuran saat berkomunikasi dan bersikap. Ketika membangun suatu bisnis itu diperlukan kejujuran saat berkomunikasi maupun bersikap dengan mitra kerja dan juga konsumen, sehingga usaha yang dibangun akan semakin dipercaya. Kemudian yang kedua yaitu selalu memenuhi janji dan komitmen. Nah, pembisnis yang baik itu harus selalu memenuhi setiap janjinya dan selalu berkomitmen dalam menjalankan usaha bisnisnya. Yang ketiga yaitu memiliki integritas. Maksudnya itu dalam berbisnis atau menjalankan suatu usaha, maka diperlukan konsistensi pada pemikiran, ucapan maupun perbuatan. Yang keempat yaitu memiliki loyalitas. Lalu yang penting lainnya dalam bisnis ini yang terakhir yaitu memiliki loyalitas. Memiliki loyalitas yang tinggi terhadap bisnis yang dijalani. Loyalitas dapat dilihat dari kerja keras dan keseriusan dalam menjalani bisnis, bekerja sesuai dengan visi dan misi, serta tidak mencampur adukan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi. Selanjutnya yaitu fungsi dan peranan etika bisnis. Yang pertama, etika harus menjadi pedoman dalam kegiatan masyarakat. Nah, karena itu seharusnya juga menjadi pedoman bagi bisnis. Mana tindakan yang tepat dan benar dan boleh dilakukan dalam bisnis yang diharapkan menguntungkan semua pihak yang terlibat. Kemudian yang kedua yaitu etika berperan sebagai penghubung pelaku bisnis. Jika suatu produsen sebagai penyedia produk yang akan dibeli oleh konsumen menyediakan fasilitas pelayanan purna jual bagi setiap konsumen yang telah memakai produknya, maka itu akan memunculkan sebuah celah bagi keduanya untuk terus saling berhubungan. Nah, pelayanan jual tentu merupakan refleksi nilai ataupun etika bisnis
yang diterapkan perusahaan untuk menjaga loyalitas konsumennya. Kemudian yang ketiga yaitu etika juga berperan sebagai syarat utama untuk kelanggengan ataupun konsistensi perusahaan. Nah, perusahaan yang beretika akan selalu berusaha untuk memuaskan pelanggan ataupun konsumennya. Nah, loyalitas konsumen akan dapat membantu perusahaan agar tetap bisa bertahan. Kemudian yang keempat yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi, serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Selanjutnya yaitu kemanfaat etika bisnis. Etika bisnis bisa mempengaruhi kinerja bisnis yang baik, sehingga sangat penting untuk suatu perusahaan yaitu dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan, serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan ataupun mitra kerja, pemegang saham, dan masyarakat. Manfaat etika bisnis yang pertama yaitu meningkatkan kredibilitas perusahaan, kemudian meningkatkan daya saing perusahaan. Yang ketiga, membentuk budaya bisnis, meningkatkan kepercayaan investor, menciptakan persaingan sehat, dan menciptakan kenyamanan dalam berbisnis. Kemudian manfaat etika bisnis dalam suatu perusahaan. Yang pertama yaitu menciptakan kepercayaan konsumen. Kepercayaan dari pelanggan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk masih tetap perusahaan menghasilkan profit ataupun keuntungan. Dengan semakin loyalitasnya konsumen terhadap produk, semakin besar pula perusahaan akan menguasai pasar. Dan kepercayaan pelanggan semakin meningkat karena perusahaan dinilai sangat memperhatikan pelanggannya. Apalagi suatu perusahaan mendapatkan pelanggan baru dari referensi konsumen yang loyal agar mempercayakan kebutuhannya itu pada perusahaan. Kemudian yang kedua yaitu menjadikan brand citra baik di mata konsumen. Menjadi produk perusahaan menjadi brand yang memiliki citra baik di mata konsumen merupakan suatu usaha yang tidak mudah dan dapat dikatakan suatu apresiasi ataupun prestasi suatu perusahaan. Setelah citra baik itu terbentuk, konsumen sendiri yang akan memutuskan untuk memperpanjang penggunaan produk sehingga target perusahaan bisa tercapai. Tidak begitu sulit bagi perusahaan itu untuk mencoba cara menerapkan branding dalam bisnis. Yang ketiga yaitu membuat karyawan sendiri semakin loyal dan betah. Manfaat etika yang ketiga ini nyata dengan loyalitas karyawan. Etika bisnis dapat mengedepankan etika dalam menjalankan roda perusahaan. Suatu perusahaan itu dikatakan manajemennya buruk jika terlihat dari siklus arus keluar masuknya karyawannya. Nah, di mata calon karyawan baru, sekalipun akan menjadikan prioritas utama dan perusahaan mendapatkan kesempatan untuk memperkerjakan karyawan yang berkualitas. Yang keempat yaitu memberikan keuntungan atau profit bagi perusahaan. Nah, manfaat etika bisnis yang terakhir ini mendapatkan prioritas utama dari investor menjadikan potensi untuk mendapatkan keuntungan atau profit semakin besar bagi suatu perusahaan. Contoh bisnis yang beretika. Salah satu contoh singkat bisnis yang beretika misalnya ada suatu perusahaan yang bergerak di bidang makanan, kemudian dia berinovasi dan menambahkan bumbu-bumbu tertentu untuk makanannya. Nah, perusahaan ini tidak melanggar aturan karena dia tidak menciplak resep perusahaan lain karena dia berinovasi dengan resep yang sudah ada yang dia miliki. Kemudian perusahaan ini mendapatkan hak paten dan mengajukan izin produksi makanan pada Dinas Kesehatan. Nah, setelah melalui tahapan-tahapan perizinan seperti izin usaha, izin produk, dan lain-lain, maka perusahaan ini telah secara sah ataupun legal menjalankan usahanya. Kemudian ke contoh kasus pelanggaran etika bisnis. Pelanggaran PT Tirta Prasindo Jaya 2017. Kasus yang berikutnya ini cukup heboh sebab masyarakat sekitar sampai harus bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk menghentikan serta mencabut perizinan yang dilakukan oleh perusahaan ini. Hal tersebut membuat pihak ini kehilangan citra baiknya selama beberapa waktu dan harus menerima konsekuensi
atas pelanggaran yang mereka lakukan. Contoh kasus pelanggaran etika bisnis yang satu ini bermula ketika PT Tirta Presindo Jaya yang berencana untuk membangun gudang di daerah Pandeglang dan Serang yang memakan lahan sekitar 32 hektar. Meskipun mereka telah mendapatkan izin dari dinas setempat untuk melakukan hal tersebut, pada praktiknya mereka justru menjadikan tempat itu untuk memproduksi minuman kemasan. Nah, tentu saja hal ini tidak sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka lakukan sebelumnya. Masyarakat pun berubah melanggar banyak hal dan membawa kerugian terhadap kehidupan mereka. Pabrik ini telah mengambil sumber mata air yang seharusnya digunakan oleh masyarakat untuk kehidupan sehari-hari. Dan selain itu, karena limbah yang dihasilkan oleh kegiatan produksi dari pabrik membawa banyak pencemaran di lingkungan sekitar, amarah masyarakat pun menjadi tidak terbendung. Contoh pelanggaran etika bisnis ini yang dilakukan oleh perusahaan ini yaitu tidak hanya membawa keresahan bagi masyarakat saja, namun juga memberi dampak yang buruk bagi lingkungan sekitar. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.